Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Syahnia dengan NIM 2014010116. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam. Jadi, menjelang kita masuk kepada materi pada hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk absensi, Ibu akan mengirimkan Google Form yang bisa Anda isi dan akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap Ananda dapat menjelaskan apa itu sumber hukum Islam dan juga dapat menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam dan dapat menyebutkan kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad dalam sumber hukum Islam. Dan selanjutnya yaitu Ananda dapat menyebutkan fungsi Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kita masuk kepada pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan atau patokan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya, diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad dan ijma'. Berikut akan dijelaskan secara mendasar tentang sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijma'. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran yaitu secara bahasa Al-Quran merupakan bahasa Arab yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Secara terminologi, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan membaca Al-Quran ini merupakan bernilai ibadah, dan Al-Quran ini disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya kita masuk kepada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan pedoman atau sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk satu umat saja, tetapi untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa. Segala persoalan yang ada dalam masyarakat hendaknya diselesaikan dengan berpatokan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia. Seperti yang kita ketahui, fungsi utama sebuah kitab suci adalah sebagai pedoman bagi penganutnya. Begitu pula Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Meskipun begitu, Al-Quran menyatakan bahwa ia bukan hanya
menjadi petunjuk bagi kaum muslim, tetapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas yaitu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sumber pokok agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, sumber hukum agama Islam ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga yaitu ijtihad. Selanjutnya kita masuk kepada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu sunnah. Yang pertama, pengertian dari sunnah. Sunnah merupakan agama yang didasarkan atas segala yang dinukilkan atau yang berasal dari Nabi Muhammad, baik itu perbuatan, perkataan, sikap, ketetapan, ataupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah atau hadis menempatkan posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Adanya sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua menjadi sangat penting untuk bisa menjelaskan secara lebih rinci lagi dan lebih mudah dipahami serta bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Dan yang ketiga, kita masuk kepada fungsi sunnah. Fungsi sunnah itu juga terdapat 3, yaitu yang pertama menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada di dalam Al-Quran. Kita masuk pada sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Yang pertama, pengertian dari ijtihad. Ijtihad berarti mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Umumnya, ijtihad dikenal dengan proses hukum syariat dengan cara mencurahkan segala pikiran dan tenaganya dengan sungguh-sungguh. Jadi, dapat disimpulkan jika ijtihad adalah penetapan dari salah satu sumber hukum Islam yang digunakan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi dari sebuah persoalan yang ketetapan hukumnya belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Hal inilah yang membuat ijtihad mempunyai kedudukan dan juga legalitas yang sah dalam Islam. Meskipun begitu, tidak sembarang orang bisa melakukan ijtihad. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan ijtihad. Berikut syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua yaitu mempunyai pemahaman yang baik tentang bahasa Arab, fikih, ilmu tafsir dan juga tarikh. Yang ketiga yaitu mengetahui cara untuk merumuskan hukum dan juga melakukan qiyas. Dan yang keempat yaitu memiliki akhlakul karimah yang baik. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam itu terdapat 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu sunnah atau hadis, yang ketiga yaitu ijtihad. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bacaan, sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan
kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan membacanya merupakan ibadah. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber atau yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang diantaranya yaitu perkataan, perbuatan, sikap, ketetapan, dan sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan proses hukum syariat dengan cara mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya dengan sungguh-sungguh. Dan untuk tugas, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda untuk membuat kesimpulan atau resume dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini atau pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.